Chapter 1066. Jiang Chen mengambil retak pertama. Mendengar kata-kata itu membuat rahang Jiang Chen mengendur. Mungkinkah ini benar? Apakah seseorang benar-benar tidak tahu apa Radiant Celestial Grace itu? Kebanyakan yang hadir bereaksi dengan cara yang sama. Mereka terjebak pada kondisi canggung antara air mata dan tawa. Terbukti, alasannya mengejutkan mereka seperti halnya Jiang Chen. Pilking Blue Phoenix dengan keras menggelengkan kepalanya. Malu, malu. Tuan Wang Suetong tertawa. Aku kira penjual tidak merasa malu. Mungkin itu sebenarnya tipuan yang cerdas. Dia hanya seorang kultivator kerajaan asal, kan? Harta karun seperti ini tidak akan memiliki sebagian kecil dari efek sebenarnya di tangannya. Berpura-pura tidak tahu apa itu dan melelang itu jauh lebih baik dalam jangka panjang. Tentu saja, kuil api pembersihan dapat mengambil sebagian dari uang itu, tetapi tetap memaksimalkan keuntungannya. Petik 2. Kata-kata Master Formasi masuk akal. Namun, Jiang Chen lebih suka percaya bahwa pemilik Radiant Celestial Grace saat ini gagal mengidentifikasi tanaman. Kaisar Peerless tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Jangan lupa, bagi seorang pembudidaya ranah asal memiliki Radiant Celestial Grace, ya, itu bisa menjadi bencana baginya. Dalam hal ini, memiliki sesuatu yang tidak dapat dia lindungi sangat tidak diinginkan. Kepemilikan sendiri adalah dosanya, seolah-olah. Petik 2. Kaisar telah berbicara dengan benar. Radiant Celestial Grace belum tentu aman di tangan bahkan seorang pembudidaya alam bijak, apalagi yang asli. Itu adalah ramuan roh pangkat langit, dan obat kaliber itu tidak secara teratur digunakan oleh orang-orang seperti siapapun di alam Kaisar, apalagi yang di bawah ini. Lagi pula, herbal peringkat Sky berhubungan dengan Kaisar besar. Dengan demikian, seorang kultivator asal yang memiliki ramuan berharga seperti roh ini mungkin adalah penjahat. Pilihan menjualnya cukup bijaksana mengingat hal itu. Temple of Cleansing Fire adalah organisasi yang adil, dengan menjaga kerahasiaan kliennya sebagai prioritas utama. Seorang pembudidaya ranah asal bisa melakukan jauh lebih buruk daripada menjual rumput untuk sejumlah pangeran batu roh suci. Satu-satunya kekhawatiran adalah kemungkinan bahwa kuil dapat menjual informasi dan keberadaannya. Mengingat reputasinya di Pilvire City, sesuatu seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Faktanya, catatan murni kuil mungkin adalah salah satu faktor yang berkontribusi bagi kehadiran Radiant Celestial Grace di sini. Tidak peduli alasan pelelangannya, ramuan roh telah diajukan sebagai salah satu barang yang akan dijual hari ini. Semua mata memandang serakah memandang ke arah ramuan itu, ekspresi mereka mengkhianati keinginan mereka untuk mendapatkan hadiah. Hah? Apakah kamu tertarik, Brother Blue Phoenix? Tuan Wang Suetong tertawa. Raja Pil yang dipermasalahkan sama dengan seorang Kaisar Pil, peringkat ke-36 dalam Hall of Fame Millennium ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu tidak haus akan ramuan roh yang langka seperti Radiant Celestial Grace? Aku orang tua yang kesepian, Pilking Blue Phoenix tersenyum tipis, tidak memiliki anak dan tanpa murid. Memperoleh ramuan memiliki sedikit arti bagi aku. Petik 2. Apa? Kamu tidak berencana untuk memperjuangkannya di pelelangan? Wang Suetong tertegun. Raja Pil menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Bagi mereka yang membutuhkannya, Sage Smile Pil adalah mutiara tanpa harga. Aku bukan orang seperti itu, dan aku tidak melihat banyak nilai di dalamnya. Petik 2. The Sage Smile Pil ditujukan untuk pembudidaya sage ranah. Jika Pilking Blue Phoenix memiliki putra dan keponakan, atau mungkin siswa dan siswa mereka, dia pasti akan bersaing untuk rumput surgawi Radiant. Tetapi dia tidak memiliki hal-hal itu, dan dia tidak peduli untuk perjuangan kaum muda. Tidak mengherankan bahwa Radiant Celestial Grace tidak memiliki daya pikat untuknya. Di sisi lain, pandangan Jiang Chen terhadap ramuan roh sangat bijaksana. Nyonya Men jelas ingin membangkitkan selera pendengarnya. Dia memegang ramuan itu di tangannya, menunjukkannya kepada orang banyak. Cahaya yang berkilau mencerminkan keinginan di mata mereka. Harga awal untuk rumput surgawi Radiant adalah 80 juta batu roh suci. Peningkatan tawaran minimum adalah 1 juta. Tycoons of Pilvire, sekaranglah saatnya bagi kamu untuk memamerkan kekayaan kamu. Nada suara nyonya menjiwai para pendengarnya dan menghidupkan suasana. Aku menawar 100 juta, 130, 150, 180. Kerumunan mulai menawar dengan marah setelah dia selesai berbicara. Tampaknya banyak yang sudah mati untuk membawa pulang ramuan roh ke rumah mereka.
Jiang Chen tidak mengajukan tawaran sendiri, namun, melihat ini, Pil King Blue Phoenix tidak dapat membantu kebingungannya. Brother Sao, tidakkah kamu akan bergerak untuk Radiant Celestial Grace? Aku melihat kamu memikirkannya, itu sebabnya aku tidak melakukannya, sungguh. Petik 2, berkedip, Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku berterima kasih, Senior Blue Phoenix, tetapi tidak perlu untuk itu. Aku lebih menyukai kompetisi yang adil antara sesama penawar. Petik 2. Baiklah. Untuk sesuatu seperti itu, mereka yang menyukainya menginginkannya mati, sementara mereka yang tidak peduli akan hal itu. Tidak semua orang termasuk dalam kategori sebelumnya. Komentar Raja Pil itu cukup mewakili pemikiran umum tentang masalah ini. Banyak orang telah mengajukan tawaran pada ramuan roh, tetapi beberapa yang adil benar-benar tidak tergerak, menandakan kurangnya minat mereka. Bagaimanapun, tidak semua orang membutuhkan Sage Smile Pill. Kepala faksi-faksi penting, pada kenyataannya, biasanya tidak mau melihat anak-anak yang dekat dengan mereka mengkonsumsi pil. Di mata mereka, tingkat Sage Smile Pill meningkatkan risiko efek negatif di masa depan. Ini adalah kesalahpahaman umum. Beberapa pil seperti itu, tetapi pil Sage Smile dan Origin Doubling Pill tidak. Selama yayasan seseorang solid dan tidak ada masalah intrinsik dengan budidaya sebaliknya, tidak ada efek samping yang akan dialami sebagai akibat dari menggunakan pil tersebut. Tetap saja, banyak orang kaya tidak menyadarinya. Terlepas dari kegunaannya yang tepat, penampilan Radiant Celestial Grace memanaskan atmosfer lelang. Dalam waktu singkat, tawaran saat ini melebihi 300 juta. Pil King Blue Phoenix menghela nafas pelan. Orang-orang ini semua gila. Nilai sebenarnya dari Radiant Celestial Grace adalah paling banyak 200 juta. Sia-sia batu roh. Petik 2. Namun Kaisar Peerless tidak setuju. Seperti yang kamu katakan, mereka yang menyukainya menginginkannya mati, sementara mereka yang tidak akan mau membayar bahkan beberapa lusin juta. Selama pembeli mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tidak apa-apa. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen mengangkat tangan. 400 juta. Dia meningkatkan tawaran saat ini dengan 100 juta lagi. Tawaran itu mengantarkan keheningan instan dari lingkungan. Seolah waktu berhenti. 400 juta. Harga naik 100 juta. Ini adalah tawaran pertama pria itu. Kepala berkeliaran dalam upaya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik ke arah Jiang Chen. Semua orang ingin tahu siapa penawar gila itu. Salah satu dari mereka segera mengidentifikasi pemuda itu. Ini arena Tuan Sao, Raja Karunia Arena Bounty tahun ini. Arena Tuan Sao, apakah itu penguasa arena yang sangat muda, namun dihargai oleh Kaisar Peerless? Dia menawar 400 juta. Bukankah itu sedikit konyol? Petik 2. Mereka yang kaya mampu melakukan hal-hal konyol. Siapa yang mau bersaing dengan tawaran seperti itu? Bahkan jika ada seseorang, aku ragu mereka akan memenangkan perang penawaran. Tuan muda arena itu membuat lebih dari 2 miliar batu dari karunianya hanya beberapa saat yang lalu. Petik 2. Arena, Tuan Sao memang sensasional. Ada segelintir gumaman di dalam kerumunan. Desas-desus dan desas-desus beredar sangat cepat ke sana kemari. Tawaran telah membuat suasana menyala. Pil King Blue Phoenix tidak bisa menutup mulutnya. Mengingat apa yang baru saja dikatakannya, dia merasakan sakit yang nyata pada kulit wajahnya. Dia tidak bisa menahan rasa malu seperti itu. Begitu dia mengatakan 300 juta adalah pemborosan uang, arena Lord Sao menawar 400. Dalam konteksnya tampak mencurigakan. Kamu sengaja melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan Blue Phoenix, bukan? Kaisar Peerless berkata, setengah bercanda, menertawakan kejenakaan Jiang Chen. Tuan Wang Suetong tertawa kecil juga. Benar-benar bencana, Brother Blue Phoenix. Wajah Raja Pil memerah, ekspresinya meragukan. Brother Sao, rumput surgawi Radiant benar-benar tidak bernilai 400 juta. Itu tidak layak hanya untuk beberapa kualis Sage Smile Pills. Petik 2. Bahkan jika beberapa lusin pil itu bisa disuling untuk memberi manfaat pada jumlah yang sama dari para pembudidaya alam bijak, lalu bagaimana? 400 juta batu roh dapat membantu ratusan orang mencapai tujuan yang sama, dan tidak ada risiko untuk melakukannya. 400 juta bukan uang receh. Itu cukup besar untuk semua orang kecuali faksi paling kuat di Pilvire City untuk melakukan reservasi. Hanya yang terbaik dari yang terbaik, faksi tingkat pertama dan beberapa yang sederajat, yang memiliki pengaruh keuangan untuk membuang sebanyak itu dengan kemauan. Faksi kelas 2 memiliki uang,
tetapi belum tentu kebebasan untuk membelanjakannya. Namun, arena ini, Tuan Shao, telah membanting batu-batu itu tanpa ikatan mata. Sikap luas ini membuat semua pesaingnya terguncang. Lawan-lawannya sebagian besar adalah kaum muda kota yang mulia, masing-masing dengan daya belinya yang kuat. Tetapi pada tahap terakhir perang penawaran, mereka hanya menaikkan harga beberapa juta setiap kali. Tekad Jiang Chen yang luar biasa ditunjukkan dalam kenaikan 100 juta yang menghancurkan keinginan orang lain untuk bertarung. Semua orang tahu bahwa arena Lord Shao sangat kaya. Itu tidak terlalu berguna untuk mencoba mengesampingkannya dengan keuangan semata. Tidak peduli seberapa bagus rumput surgawi radian itu, apa gunanya menghabiskan 4 atau 500 juta batu roh suci. Plus, ada kemungkinan yang selalu ada bahwa penguasa arena adalah seorang penjahat rahasia, disewa untuk secara artifisial menaikkan harga. Jika demikian, bersaing dengan dia sama sekali tidak baik. Tidak ada jumlah uang yang akan mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Melihat kehendak para penawar yang bersaing hancur, Nyonya Men mencoba untuk membangkitkan semangat mereka lagi. Para taipan lokal kami sering mengunjungi kami setiap tahun, tetapi aku melihat banyak sekali dari kamu di sini bersama kami hari ini. Seorang teman di sini telah menawar 400 juta batu roh suci. Tidak bisakah seorang dari Pilvire City bersaing dengan nomor itu? Apakah itu sebatas kekayaan kamu? 400 juta batu roh suci. Tentunya ada seseorang yang akan memanggil harga yang lebih tinggi, bukan? Petik 2. Itu adalah pidato yang sangat efektif, tetapi bobot alami dari penawaran saat ini mengharuskan siapapun dan semua orang untuk mempertimbangkan dengan saksama sebelum mereka menetapkan tawaran yang bersaing. Tawaran baru apapun bisa berakhir sebagai penjualan. Tidak layak menghabiskan begitu banyak batu roh suci untuk satu spesimen Radiant Celestial Grace. Untuk saat ini, semua pesaing lain menghentikan penawaran mereka, kembali ke kursi masing-masing. Pengunduran diri dan kekesalan terlihat jelas di wajah mereka, dan mereka mengutuk kebodohan Jiang Chen berulang kali. Namun, itu tidak realistis untuk mengharapkan mereka untuk melanjutkan perang penawaran. Tidak peduli bagaimana Nyonya Men mencoba memprovokasi mereka, dia tidak bisa memohon semangat juang mereka. Jiang Chen telah membawa lelang untuk Radiant Celestial Grace berhenti melengking. Bahkan, dia adalah pembeli pemenang lelang pertama. Haha, Brother Shao, selamat. Merupakan pertanda baik bahwa kamu telah memimpin dalam pelelangan ini. Aku yakin dengan apapun yang kamu rencanakan untuk dilakukan di sini, Wang Suetong memberi jempol yang lebih muda pada pria muda itu. Pilking Blue Phoenix melontarkan senyum masam. Sekali lagi, kejahatanku yang disengaja telah sia-sia. Tetap saja, Brother Shao, ini adalah 400 juta batu roh suci yang kamu belanjakan. Petik 2. Pria muda itu tahu bahwa Raja Pil tidak memiliki niat buruk. Dia juga menanggapi dengan senyum. Aku sangat menyukai ramuan roh ini. Bagi aku lebih berharga dari 400 juta batu roh. Petik 2. Raja Pil itu tergagap ketika dia mendengar itu. Jika kita menghitungnya dan mengatakan kamu bisa memperbaiki 50 sage Smile Pills dengan satu Radiant Celestial Grace, berapa banyak yang bisa kamu jual? 10 juta masing-masing. Rata-rata jagoan sage kamu tidak mampu membayarnya. Para petani dari keluarga kaya yang bisa, mungkin tidak mau. Mereka biasanya lebih suka ke sana dengan mengolah diri mereka sendiri, atau menggunakan rute yang lebih menguntungkan. Petik 2. Matematika sudah keluar. Rumput surgawi radiant tampaknya tidak bernilai 400 juta sama sekali. Chapter 1067. Item kelima tentang lelang, Master Mu. Jiang Chen jelas tidak setuju. Pemahamannya tentang rumput surgawi radiant lebih dalam dari Pilking Blue Phoenix. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang membawa ramuan roh ke Jiang Chen. Dia dengan murah hati menyerahkan 400 juta batu roh suci ke kuil. Untuk pelelangan ini, uang harus dibayarkan segera setelah penawaran dimenangkan. Transaksi itu sangat mudah dan langsung, yang menarik perhatian banyak orang. Tawaran 400 juta untuk item pertama bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang setiap hari. Bahkan, itu adalah pertama kalinya itu terjadi sepanjang sejarah kuil. Jiang Chen merawat tanaman dan menempatkannya dalam wadah roh untuk diamankan sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia tersenyum seolah-olah dia menerima tawaran yang sangat bagus. Kaisar Peerless tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa. Adik laki-laki, rumput surgawi radiant adalah ramuan roh yang dimaksudkan untuk menyempurnakan sage Smile Pill.
Hasil terbesar dari jumlah ini adalah paling banyak 50 pil. Bahkan jika kamu menjualnya dengan harga 10 juta batu roh suci per pil, kamu hanya akan mendapatkan kembali 500 juta. Kamu juga harus mempertimbangkan harga bahan yang tersisa dan ini sebelum mempertimbangkan biaya untuk waktu, energi, dan keahlian yang kamu habiskan. Ini adalah transaksi yang buruk, tidak peduli bagaimana aku melihatnya. Estimasi pil King Blue Phoenix harus benar. Apakah ada sesuatu yang kita lewatkan? Petik 2. Kaisar merasa penasaran. Raja Pil juga menatap Jiang Chen dengan curiga. Jiang Chen dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika dia tidak menumpahkan kacang. Aku cukup beruntung telah menerima ceramah tentang Radiant Celestial Grace dari tuanku yang terhormat. Itu memiliki atribut tersembunyi yang tidak banyak diketahui. Petik 2. Atribut tersembunyi. Pil King Blue Phoenix tertegun. Apa atribut tersembunyi? Wang Suetong meregangkan lehernya lebih dekat untuk mendengar apa itu semua. Mereka berempat terjepit seperti bola nasi. Jiang Chen tertawa. Yah, sepertinya aku tidak bisa memberi tahu kalian. Ramuan itu tidak akan bernilai lagi jika rahasianya terbuka, jadi tolong rahasiakan. Petik 2. Pil King Blue Phoenix segera bersumpah. Aku bersumpah pada iblis batinku untuk tidak pernah mengungkapkan rahasia itu kepada orang lain. Wang Suetong segera mengikuti. Aku juga bersumpah pada iblis batinku untuk tidak pernah mengungkapkan rahasianya. Yah, sebagai ketua formasi, aku tidak tahu apa-apa tentang ramuan dan pilmu. Petik 2. Kaisar Peerless tertawa. Baiklah, aku tidak akan menjadi pengecualian. Aku bersumpah pada iblis batinia aku untuk tidak pernah membocorkan rahasia. Petik 2. Mereka bukan tipe orang yang membiarkan rasa ingin tahu mereka menjadi lebih baik dari mereka, tetapi tindakan Jiang Chen benar-benar membingungkan mereka. Mereka tidak bisa memahami alasannya di balik pembelian. Jiang Chen tersenyum dan berbicara secara misterius. Kalau dipikir-pikir, atribut tersembunyi itu benar-benar rahasia yang tersembunyi. Memang, Radiant Celestial Grace adalah bahan untuk menyempurnakan Sage Smile Pill, tetapi ia memiliki atribut lain yang sangat unik. Itu mampu tumbuh kembali. Petik 2. Pertumbuhan kembali. Apa maksudmu? Raja Pil itu bingung. Bisakah ramuan roh tumbuh kembali? Maksud aku bukan reinkarnasi, tetapi seperti Lokio bersama. Jika kamu memotongnya menjadi 2, itu akan tumbuh kembali dari seteknya. Petik 2. Banyak tanaman memiliki atribut serupa. Begitulah cara mereka berkembang dan layu dengan pergantian musim. Namun, herbal roh tidak membagikan atribut ini. Sebagian besar dari mereka hanya dimaksudkan untuk sekali pakai. Ada beberapa yang bisa digunakan lebih dari sekali, dan bahkan beberapa yang bisa bertahan selama ribuan tahun tanpa merendahkan. Namun, di dunia Pildao, Radiant Celestial Grace selalu dikenal sebagai ramuan dengan hanya menggunakan satu. Itu adalah barang yang bisa dikonsumsi, tidak untuk digunakan kembali berulang kali. Pil King Blue Phoenix segera tidak setuju. Sudah diketahui secara luas bahwa rumput surgawi Radiant tidak mampu tumbuh kembali di dunia Pildao. Apakah kamu mungkin salah? Petik 2. Memang itu masalahnya, tetapi hanya karena itu dikenal luas tidak berarti itu benar. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar bisa tumbuh kembali. Tanpa penelitian yang luas, seseorang tidak akan pernah bisa menggali kondisi ini. Petik 2. Apa sajakah kondisinya? Keingintahuan Pil King Blue Phoenix terguncang. Pertama-tama, seseorang tidak boleh memetik lebih dari 1/4 tanaman atau berisiko merusak kemampuannya untuk tumbuh kembali. Kedua, dibutuhkan setidaknya 3 tahun bagi tanaman untuk tumbuh kembali, dan dalam kasus yang jarang terjadi bahkan mungkin butuh 5. Ketiga, untuk merangsang pertumbuhan kembali, seseorang harus menggunakan pupuk roh dalam jumlah cukup. Ini adalah langkah paling kritis. Pupuk roh harus sepenuhnya melengkapi atribut tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Hanya dengan memenuhi ketiga kondisi tersebut tanaman akan tumbuh kembali. Proses ini dapat dilakukan berturut-turut tanpa henti hingga pabrik mencapai kondisi penurunan, yang dapat memakan waktu setidaknya 2000 tahun. Petik 2. Raja Pil itu benar-benar bingung. Kaisar Peerless dan Wang Suetong terpesona menulis di seluruh wajah mereka. Kaisar tersenyum masam. Apakah kamu akan mengatakan bahwa tuanmu secara kebetulan mengajarimu tentang hal ini juga? Dia menuliskannya pada keberuntungan setiap kali dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika ini juga keberuntungan, maka ia harus menjadi orang paling beruntung yang pernah berjalan di dunia ini. Jiang Chen tidak panik atau bereaksi berlebihan. Sebaliknya,
Dia merespons dengan tawa yang tidak malu-malu. Ini bukan kebetulan. Atribut herbal roh adalah bagian dari pendidikan dasar aku ketika aku masih muda. Banyak penekanan diberikan pada studi tentang ramuan roh bumi dan langit. Petik 2. Mata Raja Pil itu berkilau ketika dia mendengar itu. Apakah begitu? Brother Sao, apakah itu berarti kamu tahu tumbuhan roh tingkat bumi dan langit seperti punggung tangan kamu? Petik 2. Tidak terlalu, tapi aku tahu banyak tentang mereka. Pil King Blue Phoenix terdiam. Mereka sama-sama iri karena mereka cemburu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu adalah perbedaan antara Pulau Myriad Abyss dan wilayah manusia. Raja Pil hampir seperti semut jika dibandingkan dengan pengasuhan dan warisan yang ditunjukkan oleh seorang jenius dari Pulau Myriad Abyss. Jika seseorang seusianya bisa begitu mengerikan, maka Myriad Abyss Island pasti 10 kali lebih kuat daripada domain manusia setidaknya. Pelelangan berlangsung seperti biasa di tengah-tengah diskusi mereka. Tawaran untuk item kedua sudah mendekati akhirnya. Itu adalah pil yang dilelang dengan harga sangat tinggi. Jiang Chen tidak tertarik pada pil. Hanya ramuan roh yang langka dan berharga seperti Radiant Celestial Grace yang bisa menarik perhatiannya. Ramuan roh diciptakan oleh alam, dan dengan demikian tetap tidak ternoda dari tangan para ahli pil lainnya. Namun pil harus disempurnakan oleh para ahli pil, dan dia tidak tertarik pada pekerjaan orang lain. Item ketiga dan keempat dengan cepat diikuti. Tidak ada satupun item yang memiliki kualitas di bawah standar. Masing-masing dari mereka menarik perhatian banyak orang seperti rumput surgawi Radiant. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa menangkap perhatian Jiang Chen. Dia benar-benar menginginkan Radiant Celestial Grace, tetapi yang lainnya hanyalah sampah baginya. Dia bertanya-tanya apakah Mugao Qi akan dilelang. Apakah Star Harvesters benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Dari 8 item untuk dilelang, 4 sudah terjual. Selanjutnya adalah item kelima kami. Setiap item sebelum ini sangat berharga, tetapi item kelima kami membawanya ke level selanjutnya. Apa yang kita miliki selanjutnya adalah manusia yang sebenarnya. Manusia yang hidup bernafas. Nyonya Men tersenyum cerah. Aku percaya berbagai faksi Pilvire City sudah mulai bergerak untuk mengantisipasi. Ya itu benar, item kelima kami adalah Mastermu, Raja Pil dengan konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi, yang dipercayakan kepada kami oleh Star Harvesters. Aku yakin semua orang telah mendengar tentang dia, dan sangat menyadari apa yang dia mampu. Konstitusi bawaan bukanlah sesuatu yang dapat kamu lihat setiap hari dan konstitusi bawaan kayu sama langka dengan burung phoenix, tetapi konstitusi kayu bawaan orde tinggi. Konstitusi seperti miliknya belum pernah terlihat di gerbang kota kami sepanjang 30.000 tahun sejarah kami. Dia sebenarnya adalah berlian yang belum dipotong. Star Harvesters telah menempatkannya di pelelangan sebelum dia dipotong dan dipoles sehingga keindahannya dapat digali oleh kandidat yang lebih baik. Apakah semua orang siap untuk mengajukan tawaran kamu? Suara nyaring dan menggetarkan Nyonya Men bergema di seluruh rumah lelang. Konstitusi kayu bawaan orde tinggi. Kaisar Peerless sedikit terkejut. Bibit yang luar biasa. Star Harvesters adalah salah satu faksi terkuat di kota, bukan? Bagaimana mereka bisa begitu bodoh? Mereka harus memberinya waktu untuk tumbuh sebelum menjualnya. Petik 2. Kaisar Peerless tidak menyadari situasi di Pilvire City karena dia bukan warga negara di sini. Seseorang yang tinggi badannya tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Tuan Wang Suetong tertawa sebagai tanggapan. Kaisar Peerless, kamu menyadari satu hal, tetapi tidak yang lain. Star Harvesters berada di tempat yang mengerikan. Lagi pula, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa konstitusi kayu bawaan orde tinggi terbuang sia-sia. Banyak berbagai faksi telah memberi mereka tekanan akhir-akhir ini. Mereka hanya melelang Mastermu karena mereka tidak punya pilihan lain. Petik 2. Pil King Blue Phoenix menghela nafas. Sayang sekali bahwa Mastermu adalah seorang budak karena seseorang tidak dapat membebaskan diri dari perbudakan. Dia harus menjalani sisa hidupnya sebagai Raja Pil Boneka, tidak pernah sepenuhnya menyadari potensi sebenarnya. Harus aku katakan, mereka benar-benar membantai bakat yang sebenarnya. Petik 2. Raja Pil telah mengatakan kebenaran yang adil. Kaisar tampak agak cemberut. Aku tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya siapa yang menemukan perbudakan. Mereka sendirian menghancurkan begitu banyak talenta. Tuanmu, apakah kamu tahu latar belakangnya? Apakah Pilvire City begitu tanpa tulang sehingga mereka bahkan tidak bisa menampung talenta Pil Dao kalibernya? Petik 2. Wang Suetong menghela nafas. Bukannya kita tidak bisa.
Masalah utama adalah bahwa latar belakang mastermu tetap tidak pasti. Bagaimana jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh faksi musuh untuk menipu kita? Dia mungkin menjadi ancaman besar jika dia mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan pikirannya. Kata-kata itu tidak enak didengar, tetapi itu adalah kebenaran. Itu adalah konsensus bersama terhadap budak. Mereka lebih suka menyia-nyiakan bakat daripada membiarkan kebebasan budak. Suara Nyonya Men terdengar lagi. Konstitusi kayu bawaan Orde Tinggi hampir pasti menjadi Kaisar Pil. Tawaran awalnya adalah 300 juta. Bukankah itu kesepakatan yang bagus untuk bibit yang sebagus dia? Betul, kita akan mulai dari 300 juta, dengan peningkatan minimal 10 juta. Petik 2. Tawaran awal tidak terlalu tinggi, tetapi 10 juta tawaran minimum memang sedikit di atas. Chapter 1068. Kaisar Peerless menyerang Gavel. Personil kuil membawa seorang pemuda dalam Pildao Garb setelah Nyonya Men melambaikan tangannya. Jiang Chen sangat gembira ketika melihat wajah yang dikenalnya. Itu benar-benar Mu Gaoqi. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu dan orang yang dimaksud sekarang adalah budak, keanggunan dan ketenangannya tidak berkurang sedikit pun. Meskipun, orang sekarang bisa melihat kesengsaraan dan penindasan di wajahnya. Dia tampak bingung dengan kekhawatiran. Sayangnya, konstitusi kayu bawaannya yang tertata menarik semua perhatian dari penderitaannya. Seperti yang kamu lihat, ini adalah mastermu yang dipercayakan kepada kita oleh Star Harvesters, sebuah berlian kasar dengan konstitusi kayu bawaan Ordo Tinggi. Para tamu yang terhormat, penawaran sekarang akan dimulai. Nyonya Men mengumumkan dengan penuh semangat. Brotermo, konstitusinya sangat penting untuk penciptaan Pil Pinecrane. Bahkan tanpa tuanku, kita akan dapat memperbaiki Pil Pinecrane selama kita memiliki Raja Pil kalibernya. Faktanya, bahkan ada kemungkinan bahwa dia mungkin bisa menyembuhkan cedera pasangan Dao kamu. Dipukul oleh inspirasi, Jiang Chen segera mengirimkan pesan ini kepada Kaisar Peerless. Terlihat tersentuh, sang Kaisar melirik Jiang Chen untuk mencari konfirmasi. Yang terakhir segera memenuhi pandangannya dan mengangguk dengan lembut tanpa ragu-ragu. Yakinlah, aku pasti akan memenangkan penawaran. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Kaisar mengangguk. Jiang Chen pada awalnya agak khawatir bahwa dia tidak akan bisa mendominasi bidang. Dengan memikat Kaisar ke arah tujuan yang sama, dia akan mendapatkan pijakan yang jauh lebih kuat dan lebih baik. Dengan mengandalkan otoritas Kaisar, ia mampu melakukan hal-hal yang sebaliknya ia tidak mampu miliki hanya dengan kekayaan. Saudaraku Mo, aku akan memberikan kompensasi padamu untuk setiap batu yang kamu habiskan untukku. Aku hanya meminta kamu memenangkan penawaran. Dia sangat penting bagi aku. Petik 2. Aku mengerti. Kaisar menjawab dengan tegas. Konstitusi kayu bawaan Ordo Tinggi tidak hanya berbakat dalam Pildao. Mereka juga ahli penyembuhan yang luar biasa. Jiang Chen belum berbicara secara acak. Itu semua didasarkan pada beberapa tingkat kebenaran. Meskipun Mu Gaoqi memiliki penguasaan yang baik atas Pildao, ia hanyalah Raja Pil tingkat menengah paling banyak. Dia belum mampu menyembuhkan pasangan daer Kaisar Peerless karena tingkat kultivasinya. Namun, itu tidak masalah karena Jiang Chen memiliki pegas roh kayu. Mata air ini memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Bahkan kutukan yang hebat seperti kutukan binding generasi yang diderita Huang saat itu ditekan oleh kekuatan pegas. Mata air roh kayu hampir seperti mata air suci surga dan berisi sifat-sifat yang memberi kehidupan unsur kayu. Kecakapan penyembuhannya tidak bisa diejek. 300 juta adalah harga pembukaan yang relatif rendah, yang menyebabkan perang penawaran besar pada awalnya. Harganya menembus angka 500 juta hanya dalam beberapa saat. Dilihat dari tampilan benda-benda, itu tidak mungkin melambat sampai tawaran mencapai 1 miliar. Permintaan akan talenta Daupil di Pilvire City tidak masuk akal. Mu Gaoqi mungkin tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan bernilai begitu banyak uang. 500 juta batu roh suci adalah sejumlah uang yang belum pernah terlihat sebelumnya di Istana Pil Regal, termasuk kepala istana dan Qi atau salah satu tetua besar seperti tetua Yunni. Itu mungkin masih dalam jangkauan mereka jika itu adalah 500 juta batu roh asal, tetapi 500 juta batu roh suci terlalu jauh diambil untuk sekte peringkat keempat seperti mereka. Dilihat dari momentumnya, pelelangan sama sekali tidak akan berakhir pada 500 juta. Harga terus meningkat sampai dengan cepat melewati angka 600 juta. 700 juta segera menyusul.
Perang penawaran hanya menunjukkan tanda-tanda melambat ketika harga mencapai angka 800 juta. Namun, masih ada beberapa klan kuat yang mencoba untuk saling mengalahkan. Pada titik ini, tidak ada lagi fluktuasi harga yang besar. Sebaliknya, perlahan-lahan merayap naik, 10 juta sekaligus. Segera, itu mencapai 900 juta. Inilah saat Jiang Chen memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengajukan tawaran. Aku menawar 1 miliar. Dia memecahkan kebuntuan hanya dengan satu kalimat. Suasana di rumah lelang itu mendidih. Dia pasti sangat benci memiliki terlalu banyak uang. Petik 2. Apakah dia berencana menghabiskan setiap batu roh yang dia buat dari Bounty Arena? Tes. Demi langit, dia kaya. 1 miliar. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu dalam satu masa hidup. Petik 2. Cek. Ini item pertama yang mencapai angka 1 miliar hari ini. Tawaran yang menang mungkin benar-benar mencapai angka 1 miliar 200 juta. Petik 2. Ini gila. Star Harvesters pasti sedang tertawa lepas sekarang. Bukankah mereka membayar kurang dari 20 juta untuk gurumu awalnya? Petik 2. Mereka telah menghasilkan banyak uang. Mereka terkenal dengan kompetensi mereka dalam bisnis, tetapi kekayaan ini benar-benar melampaui apapun yang mereka buat. Jiang Chen lebih suka memberikan keputusasaan kepada orang lain dengan secara besar-besaran mengalahkan mereka. Seperti yang diharapkan, dua faksi dengan tekad yang lebih lemah memutuskan untuk mundur. Selain dia, hanya 3 faksi lainnya yang tersisa. 3 faksi ini tampaknya bersikeras untuk mendapatkan Mugaoki. Aku menawar 1 miliar 10 juta, 1 miliar 20 juta, 1 miliar 50 juta. Jelas bahwa ketiga faksi ini sangat terganggu oleh saingan baru mereka. Namun, mereka tetap berkepala dingin dengan tawaran mereka. Mereka tidak bertindak dengan kurang hati-hati seperti Jiang Chen, yang menaikkan tawaran sebesar 100 juta dalam sekali jalan. Jiang Chen tertawa, 1 miliar 200 juta. Dia mengangkatnya 150 juta sekali jalan kali ini. Star Harvesters ingin membekap Jiang Chen dengan ciuman ketika mereka melihat ini. Bos mereka, Gai Zonglin, menghela nafas. Dia benar-benar kaya. Dia dermawan yang dibutuhkan geng kami. Jika kami menjual mastermu ke salah satu klan secara langsung, kami tidak akan pernah menerima lebih dari 200 juta. Dengan menaruhnya di pelelangan, harganya telah meroket hingga 1 miliar 200 juta. Inilah yang membuat kamu sedikit cerdik. Apakah kalian melihat ini? Petik 2. Gai Zonglin sangat gembira bahwa dia memainkan kartunya dengan benar. Rencananya sempurna, tetapi itu hanya bekerja jika seseorang dengan terlalu banyak uang untuk dihabiskan hadir. Hen bukan satu-satunya yang berpikir bahwa arena Lord Sao memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Seluruh penonton di rumah arena tampaknya disinkronkan dalam pemikiran. Keke, kamu sudah mendapat pahala yang besar. Manajer Xiao menatap Nona Keke dengan tatapan setuju. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan kepadanya, tetapi karena dia bersedia menghabiskan begitu banyak uang, aku akan memastikan untuk meminta bonus besar untuk kamu ketika kami kembali. Miss Keke memaksakan sebuah senyuman meskipun dia merasa sangat rumit atas semua itu. Dia tahu lebih dari siapapun bagaimana percakapan mereka. Bahkan menyebutnya sebuah percakapan akan menjadi berlebihan. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa dia akan menyerah pada tuanmu. Namun, hal-hal tidak pernah benar-benar berjalan seperti yang diharapkan. Pria itu benar-benar pergi untuk mengambil bagian di Bounty Arena dan menghasilkan lebih dari 3 miliar. Dia sekarang punya cukup uang untuk ambil bagian dalam pelelangan. Meskipun manajer Xiao akan memberikan kata yang baik untuknya, dia merasa sulit untuk bersemangat tentang hal itu. Sebaliknya, yang dia rasakan hanyalah perasaan hampa yang aneh. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata. Semakin Jiang Chen memamerkan kekayaannya, semakin cemberutnya dia. Dia mungkin berpikir bahwa aku hanya seorang bintang harvester yang mencoba menipu uangnya. Pikiran seorang gadis terkadang benar-benar aneh. Meskipun mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain dengan baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sadar akan apa yang dilakukan pria sebaik dia memikirkannya. Dia mulai sangat membenci pekerjaannya ketika dia mengingat berbagai hal buruk yang telah diperintahkan kepadanya. Dia dulu baik hati dan murni hatinya, tetapi karena pekerjaannya, dia harus mengatakan dan melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hati nuraninya.
Suasana di rumah lelang menjadi sangat panas sehingga tidak ada yang punya waktu untuk peduli apa yang dipikirkan orang muda seperti dia. Pesaing mundur setelah kenaikan gaji Jiang Chen. Dua faksi lainnya sangat pantang menyerah. Mereka menolak untuk mencapai kesepakatan atau konsesi. Jiang Chen melirik Kaisar Peerless. Yang terakhir segera menyadari bahwa sekarang adalah gilirannya untuk bergerak. Aku menaikkan tawaran menjadi 1.500.000.000. Tuanmu sangat penting bagiku. Aku harap semua orang bisa memberi muka orang tua ini. Harganya sudah melampaui apa yang dianggap normal, tetapi aku akan bertahan sampai akhir jika ada yang masih ingin melanjutkan kebuntuan. Aku tidak takut pertikaian. Petik 2. Kerumunan itu terperangah oleh kata-kata mendominasi kaisar. Siapa yang akan berpikir bahwa seorang kaisar agung akan bergabung dengan keributan entah dari mana? Seperti bola kempis, dua pesaing lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dengan enggan. Semua orang langsung tahu bahwa ini adalah akhir dari penawaran ketika mereka melihat wajah kaisar yang tak kenal lelah. Mereka masih bisa menawar tawaran, tetapi tidak setelah pidato seperti itu. Mereka pasti akan kalah jika mereka melanjutkan perang penawaran dan mereka bahkan berisiko menyinggung dia. Seorang kaisar besar yang berkeliaran seringkali lebih menakutkan daripada yang sudah mapan, karena tidak ada yang menahannya. Tanpa faksi sendiri, ia tidak memiliki beban atau hambatan. Dia bebas melakukan apa yang dia mau. Seseorang mungkin menerima kejutan besar setelah menyinggung seseorang dengan statusnya yang tinggi. Tak seorang pun akan menginginkan kejutan seperti itu. Karena mereka pasti akan kalah, penawaran balik hanya akan menaikkan harga lebih jauh. Apa gunanya itu? Uang kaisar tidak akan berbaris di saku mereka. Satu-satunya pihak yang akan mendapat keuntungan dari ini adalah Star Harvesters. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi orang lain dengan biaya sendiri. Jadi, kalau begitu, dengan peningkatan sebesar itu, kami tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Petik 2. Sayang sekali, kami juga mengakui kekalahan. Petik 2. Lelaki Madame melirik genit pada kaisar yang juga berisi sedikit kebencian. Kaisar Peerless, dengan mengatakan itu, kamu secara prematur menekan harga dan mengakhiri permainan penawaran. Dia mengeluh genit. Wajar jika kuil api pembersih menginginkan harga setinggi mungkin. 1.500.000.000 sudah merupakan jumlah uang yang luar biasa. Namun, keserakahan memakan hati semua pria. Dia ingin memanfaatkan pesona wanitanya untuk sedikit melampiaskan frustrasinya. Chapter 1069. Alam rahasia. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggerutu. Menghadapi seseorang yang sekuat Kaisar Peerless, bahkan seorang pemimpin kuil dari kuil api pembersihan harus menghasilkan beberapa mil. Sebagai juru lelang rendahan, dia bahkan bisa melakukan lebih sedikit dari itu. Nyonya Men mengarahkan senyum genit ke arah Kaisar tanpa ekspresi. Aku ingin mengucapkan selamat sebelumnya, Kaisar Peerless. 1,5 miliar banyak yang harus dibayar untuk mastermu, dan benar-benar sesuai untuk seseorang dengan keahlian dan posisinya. Semuanya, tolong bertepuk tangan. Petik 2. Dia mengubah taktik dengan sangat lancar. Dia segera tahu dari ekspresi tanpa ekspresi Kaisar Peerless bahwa keluhannya telah membuatnya tidak senang. Gelombang kata-katanya segera beralih ke sesuatu yang jauh lebih tenang. Tidak ada yang bisa bertindak dengan mengabaikan Kaisar besar. Seketika, tepuk tangan meriah memenuhi ruang itu. Kaisar Pilvire City sendiri secara teratur mengajarkan faksi mereka tentang siapa yang harus mereka coba untuk tidak tangguh dan dengan siapa mereka seharusnya tidak marah. Kaisar Peerless berada di kategori kedua. Bertepuk tangan tidak membutuhkan biaya. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memberikan rasa hormat kepada Kaisar. Detik berikutnya, suara tepuk tangan meningkat dalam crescendo. Kaisar melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih. Gai Zonglin dari Star Harvesters sangat gembira dengan pembelian Kaisar Peerless dari mastermu. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Faksi lain tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kehilangan mereka di tangan Kaisar. Star Harvesters memiliki hak untuk memperjuangkan intimidasi geng setelah fakta. Lagi pula, tidak ada yang memalukan untuk dikalahkan oleh orang-orang seperti Kaisar Peerless. Meskipun mungkin ada ketidakpuasan internal, tidak banyak yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Kesempatan itu cukup menyebabkan Gai Zonglin untuk maju sendiri. Dia menyerahkan token giok budak kepada Kaisar dengan segala hormat. Token adalah kunci untuk mengendalikan budak yang terkait. Pemegangnya bisa melepaskan tawanan dari rantainya setiap saat untuk memulihkan kebebasan.
Mugaoki ada di depan mata Jiang Chen, namun pemuda itu tidak mengenal temannya. Itu adalah keadaan menyedihkan yang menyakitkan hatinya untuk melihat. Master Mu telah meningkatkan keahliannya dalam pil selama bertahun-tahun dalam kondisi seperti zombie, alat yang hanya cocok untuk digunakan oleh orang lain. Meskipun dia mencela ekspresi gembira Gai Zonglin, Jiang Chen tidak bisa membenci bos geng itu. Dengan Star Harvesters, temannya Mugaoki setidaknya belum dianiaya. Dia masih hidup. Adapun tetua Yun Ni, dia juga pasti ada di tangan geng. Tetapi sekarang dia memiliki Mugaoki, dan mencabut tetua dari para penculiknya tidak jauh. Jiang Chen sudah memutuskan bahwa dia akan pergi mencari Star Harvesters lagi setelah dia selesai di sini. Seharusnya itu transaksi yang mudah. Dia bisa menyerahkan uang tunai kepada mereka yang dia inginkan. Gai Zonglin dengan gembira dan penuh syukur pergi setelah menerima batu roh. Fakta bahwa Mugaoki ada di sisinya sekarang sangat meyakinkan Jiang Chen. Lelang telah berjalan jauh lebih lancar dari yang dia pikirkan. Jika dia menjadi penawar, bukan Kaisar Peerless, 1,5 miliar tidak akan pernah menjadi harga akhir. Tampaknya nama seorang kaisar besar yang memiliki gelar saja sudah cukup untuk menakuti kompetisi. Sisa lelang masih cukup menarik, tetapi baik Jiang Chen dan Kaisar Peerless memiliki sedikit perhatian untuk itu. Di sisi lain, pil King Blue Phoenix menjadi sibuk dengan salah satu kuali yang disajikan kemudian. Setelah bola-balik yang sulit, ia memenangkannya dengan harga yang curam. Jiang Chen sudah memiliki sekumpulan kuali di miliknya. Dia memiliki 5 kuali berharga dari Regal Pill Palace dalam koleksinya, dan kuali Sky Snatcher yang berhasil dia beli kembali di Velurium. Meskipun kuali yang berhasil dimenangkan oleh pil King Blue Phoenix memiliki kualitas yang agak lebih tinggi, Jiang Chen tidak merasa cukup memikat. Seorang pria yang memiliki keahlian dalam pil tidak perlu memikirkan terlalu banyak kapal tertentu. Dia bisa dengan mudah memperbaiki pil peringkat langit hanya di Sky Snatcher. Setelah bentrokan tak berujung antara Taipan dan tokoh, pelelangan akhirnya berakhir dengan sukses. Setelah tirai jatuh, pil King Blue Phoenix dan Master Wang Suetong keduanya enggan untuk pergi. Mereka secara terpisah mengundang Jiang Chen untuk mengunjungi mereka. Jiang Chen menolak tawaran mereka hanya setelah beberapa putaran basa-basi. Mengamati ketidakterpisahan Kaisar Peerless dan para pemuda, kedua senior itu menyadari bahwa mungkin perlu untuk memindahkan yang lebih tua sebelum mereka bisa memindahkan yang lebih muda. Meskipun mereka memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa Kaisar menyukai teman mudanya, mereka tidak berani menyelidiki urusan orang yang begitu kuat. Jiang Chen tersenyum ketika menyaksikan Raja Pil dan formasi pergi. Apakah mereka berdua sedikit takut padamu, kakakmu? Kaisar Peerless balas menyeringai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang kaisar besar bernama, dia terbiasa dengan kewaspadaan orang lain. Di mana kamu tinggal malam ini, temanku? Kaisar mengubah topik pembicaraan. Sebuah kedai minuman, tapi aku tidak terburu-buru untuk kembali ke sana. Jiang Chen tertawa. Kakakmu, mari kita pergi ke Star Harvesters lagi. The Star Harvesters lagi. Kaisar Peerless berkedip sekali sebelum membentangkan senyum sekali lagi. Baik, aku bilang aku akan mendengarkanmu. Kemanapun kamu ingin pergi, silakan saja. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya sesuatu yang tidak berhubungan. Sebenarnya, aku punya pertanyaan yang agak tidak sopan. Maukah kamu, kakakmu? Petik 2. Kaisar melambaikan tangan dalam negatif. Katakan saja. Tidak perlu khawatir tentang kesopanan di antara kita berdua. Petik 2. Aku ingin tahu, apakah kamu berhubungan baik dengan Pilvire City? Terutama para kaisar besar di sini. Petik 2. Ini sedikit mengejutkan Kaisar Peerless. Dia terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Aku hanya bisa menyebut hubunganku dengan kota cukup rata-rata. Kaisar Agung yang pernah aku tandingi pada suatu waktu, sebenarnya, Pil Zenith adalah Kaisar Pilvire sendiri. Petik 2. Apa? Jiang Chen benar-benar terkejut dengan berita itu. Kakakmu, kamu tidak bercanda, kan? Ini rahasia yang dijaga dengan baik, jadi tidak banyak yang tahu tentang itu. Pil Zenith, anjing tua itu, dia adalah Kaisar Agung nomor 1 di sini, dan dia memiliki sedikit keunggulan atasku dalam hal kultivasi. Tapi setelah menyakiti Ah Yun, dia tidak cukup berani untuk mempertahankan kepura-puraan kesopanan dari dekat lagi. Dia tidak pernah mengakui itu salahnya, tentu saja, dan dia mencoba bahkan sekarang untuk menebus kesalahan, tetapi bahkan Kaisar Agung terkemuka Pilvire City tidak bisa menyelamatkannya.
Aku menganggapnya agak dari penipuan yang tercela. Dia takut orang lain mencari tahu tentang kesalahannya, karena itu akan merusak reputasinya. Itu sebabnya dia cemas setiap kali aku datang ke kotanya. Jika bukan karena cedera Ah Yun, mengapa aku bahkan menginjakkan kaki di sini? Petik 2. Ada kemarahan terselubung dalam pidato Kaisar. Jelas, dia membenci nyali Kaisar Pilzenit. Karena dia harus mempertahankan martabatnya sendiri sebagai seorang Kaisar Agung, dia tidak bisa dengan tepat mengutuk secara terbuka. Jiang Chen mendecakkan lidahnya sendiri. Jadi ada sesuatu yang lebih dari kisah itu. Dia akhirnya mengerti mengapa setiap faksi di kota takut Kaisar Peerless begitu. Hal-hal yang baru saja dia dengar tentang Kaisar Pilzenit jelas memainkan peran. Kaisar Peerless adalah seseorang yang bahkan Kaisar Pilzenit tersentak pada prospek. Tidak ada faksi kota yang menganggapnya bijaksana atau menyenangkan untuk membuat marah seseorang seperti itu. Ada juga kekhawatiran tambahan, bahwa Kaisar yang mengembara akan menggunakannya sebagai meninju tas dalam keadaan marah. Inilah sebabnya mengapa pemimpin Pilvire City telah memperingatkan faksi di bawah tangannya sebelumnya untuk menghindari memprovokasi Kaisar lain setiap saat. Dia tersenyum ketika dia melihat kebingungan Jiang Chen. Untuk apa kamu bertanya, partner? Kamu ingin pergi ke Star Harvesters? Jangan khawatir, aku akan ada untuk kamu apapun yang terjadi. Mungkin kita bahkan akan menimbulkan badai di sini, kan? Petik 2. Kaisar Peerless adalah pria yang tak kenal takut dan berani. Sebenarnya, meskipun ia telah menjadi sentuhan yang lebih rendah dari Kaisar Pilzenit bertahun-tahun yang lalu, ia telah bekerja sangat keras sejak saat itu pada kultivasi. Bahkan jika dia masih lebih lemah setelah sekian lama, itu bukan perbedaan yang sia-sia. Dia mungkin tidak bisa menang, tetapi dia juga tidak akan kalah. Kepahlawanan muda Kaisar membangkitkan emosi yang serupa pada rekan mudanya. Kakak Mo, ada orang lain di tangan Star Harvesters yang aku suka. Mereka sekelompok berubah-ubah, dan tidak mungkin menyerah mengejar sampai mereka memeras sebanyak mungkin keuntungan. Jika aku hanya bertanya kepada mereka, mereka akan menaikkan harga ke surga yang tinggi. Jadi, disitulah aku ingin kamu masuk. Petik 2. Dengan Kaisar yang hebat, Star Harvesters perlu berpikir dua kali sebelum menaikkan harga secara tidak perlu. Jika mereka membuat Kaisar Peerless tidak bahagia, mereka tidak akan menemukan orang yang menjijikkan bagi mereka bahkan jika Kaisar membasmi mereka sepenuhnya. Kaisar-Kaisar Agung yang juga petani peladang adalah yang paling sulit dihadapi. Hanya seseorang, seharusnya mudah, kalau begitu. Kaisar tertawa. Ayo pergi. Markas Star Harvesters mengadakan pesta perayaan. Harga yang mereka jual untuk gurumu di pelelangan sangat melebihi harapan mereka. 800 juta akan menjadi harga yang cukup tinggi, tetapi tawaran penutupan hampir 2 kali lipat dari itu. 1,5 miliar. Semua orang yang menentang ide lelang langsung dibungkam oleh absurditas nomor itu. Jumlah astronomi menerima pujian universal, sangat kontras dengan kekerasan pendapat sebelumnya. Gai Zonglin merasa sangat bangga. Keputusan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bos. Para pencela di dalam geng benar-benar hancur. Maklum, bos adalah bintang perjamuan itu. Manajer Xiao, dari ketenaran Star Mill, mengumpulkan banyak perhatian juga. Miss Keke juga hadir. Meskipun Kaisar Peerless adalah orang yang memenangkan lelang mastermu, para eksekutif Star Harvesters melihat bahwa arena Lord Sao tepat di sampingnya ketika dia melakukannya. Sangat mungkin bahwa Tuan Arena Muda adalah sumber dana untuk pembelian. Dia adalah orang yang berkomunikasi dengannya selama ini. Keke, bos telah setuju untuk melantik adik laki-lakimu. Dia akan mulai sebagai murid tingkat 6, 2 tingkat lebih tinggi dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Geng itu akan menjaga orang tua kamu dengan baik juga, secara alami, dan kamu mendapatkan promosi untuk menjadi atasan sendiri, kata manajer Xiao kepada gadis itu dengan ceria. Nona Keke milik Star Mill-nya. Membanggakan pencapaiannya kepada bos adalah soal fakta baginya, itu menunjukkan kontribusinya juga. Keke tidak tahu harus merasakan apa. Dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak melakukan banyak hal dalam skema besar itu. Dia menuai manfaat dari kebetulan. Gai Zonglin tertawa terbahak-bahak. Jangan malu, gadis kecil satu ini adalah cara geng kami, mereka yang berbuat baik diberi ganjaran, dan mereka yang melakukannya dengan buruk dihukum. Ayo, bersorak untuk kemakmuran kita. Petik 2. Di tengah panasnya perayaan, seorang utusan tiba-tiba datang dari luar. Bos,
Tua-tua, tuanmu. Tuanmu kembali. Petik 2. Apa? Lengan Gai Zonglin bergetar. Dia hampir menumpahkan anggur dari gelas di samping bibirnya. Tuanmu kembali. Untuk apa dia kembali? Dia sudah terjual, bukan? Ini mungkin awal dari sesuatu yang buruk. Chapter 1070. Menyelamatkan tetua Yunni. Apakah dia sendirian? Tanya Gai Zonglin, mengerutkan kening. Tidak, dia tidak. Dia membawa 2 orang lainnya bersamanya. Orang yang datang untuk menyampaikan pesan belum ada di pelelangan. Dengan demikian, dia tidak mengenali Kaisar Peerless atau Jiang Chen. Mendengar ini, ekspresi Gai Zonglin menjadi teror. Apa? Ada 2 orang lainnya. Seperti apa rupa mereka? Satu tua, satu muda. Mereka tidak terlihat seperti orang normal. Petik 2. Semua orang mewarnai itu. Apakah ada hal lain yang perlu dikatakan? Itu Kaisar Peerless dan Arena Lord Shao. Untuk apa mereka di sini? Apakah mereka menginginkan 1,5 miliar kembali? Itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada kemungkinan geng memuntahkan sepotong yang sudah ada di mulutnya. Tapi terlepas dari seberapa keras kepala itu tidak cocok dengan kaisar yang hebat. Pada saat itu, semua orang berperilaku seolah-olah musuh yang kuat ada di atas mereka. Beberapa segera mulai mengeluh. Seperti yang kupikirkan, tidak ada yang baik tentang pelelangan itu. Menjual kepada seorang kaisar yang hebat, tidak ada yang tahu apakah itu berkah atau kutukan. Kami mungkin terlalu optimis. Petik 2. Kenapa tidak menghentikan perjamuan sama sekali? Wajah Gai Zonglin hitam seperti sepotong peralatan masak dari besi. Orang-orang ini adalah orang yang sama yang menentangnya tentang pelelangan. Begitu mereka melihat sedikit perubahan dalam situasi, mereka mulai menyanyikan nada yang berbeda. Bagaimana dengan pujian yang mereka berikan padanya saat jamuan barusan? Mereka berubah pikiran secepat baling-baling cuaca berputar. Gai Zonglin tidak punya waktu untuk meributkan mereka sekarang. Dia membentak instruksi dengan suara rendah. Persiapan pertempuran, semuanya. Apapun yang terjadi, kami Star Harvesters telah melakukan segalanya sesuai aturan. Jadi bagaimana jika mereka seorang kaisar yang hebat dan senior kita? Bisakah mereka melanggar hukum? Petik 2. Sebagai bos dari sebuah geng besar, dia tenang meskipun dia takut. Beberapa tamu terhormat telah tiba. Masuk, undang mereka untuk masuk dan minum bersama kami, teriaknya keras. Tidak peduli niat mereka, Star Harvesters akan menggunakan cara yang adil sebelum kekuatan. Itu adalah strategi Gai Zonglin. Jika mereka benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah, geng juga tidak bisa menunjukkan kelemahan. Tidak perlu undangan, kita sudah masuk. Bahkan ketika suara bos menghilang, suara dingin Kaisar Peerless sendiri terdengar di gendang telinga gangster. Sebuah kedipan tunggal menandakan kedatangan 3 orang kaola perjamuan Star Harvesters. Kaisar Peerless menjadi pusat perhatian, dengan Jiang Chen dan Mu Gaoqi mengapitnya ke kiri dan kanan. Token jade yang terakhir belum dihancurkan, jadi kesadarannya masih tersegel. Kemunculan tiba-tiba itu mendorong setiap orang untuk berdiri, tidak peduli kemauan mereka yang sebenarnya. Tidak ada yang berani duduk di kursi mereka. Gai Zonglin mendekati ketiganya dengan senyum penuh dan kepalan tangan. Senior Peerless, kami berterima kasih atas rahmatmu dengan kehadiranmu dalam waktu sesingkat ini. Permintaan maaf karena tidak menyapa kamu secara lebih formal. Tolong, ambil tempat duduk terbaik, minumlah beberapa minuman untuk kami. Setidaknya itu yang bisa kami lakukan untuk menghormati kamu. Petik 2. Bos Star Harvesters adalah penghibur yang cakap. Dia menunjukkan kerendahan hati mutlak di hadapan Kaisar Peerless. Menyebut dirinya junior dari lelaki legendaris itu sama sekali tidak memalukan. Tidak perlu khawatir ditertawakan. Siapa yang tidak akan tunduk pada seorang kaisar yang hebat? Jadi, kamu Gai Zonglin, kan? Kata Kaisar Peerless, dengan agak dingin. Pria yang dimaksud tidak bisa berhenti mengangguk. Iya, aku benar-benar yakin bahwa kamu benar-benar tahu nama aku yang sederhana, Senior Peerless. Petik 2. Kaisar tidak membiarkan kata-kata tidak berguna. Dia melemparkan pandangan tajam ke bos geng itu sebelum menyapu pandangan tajam ke seluruh ruangan. Semua orang meringkuk di depan ketajaman tatapannya. Apakah kamu khawatir bahwa aku berencana merampok 1,5 miliar yang baru saja aku bayarkan, Gai Zonglin? Akhirnya, mata Kaisar tertuju pada bos lagi. Dia tersenyum tipis, tetapi tatapannya menatap tajam ke punggung Gai Zonglin. Oh, tidak sama sekali. Kamu adalah seorang ahli senior,
Kaisar Peerless. Aku tidak bisa membayangkan seseorang sama hebatnya dengan kamu melakukan sesuatu yang tercela, bos itu dengan cepat menutupi dirinya sendiri. Hahaha, lidah yang sangat lincah. Sebenarnya, aku datang untuk sesuatu hari ini, bukan batu roh, tetapi seseorang. Petik 2. Orang. Gai Zonglin tertegun. Ya, seseorang adalah satu-satunya hal yang aku inginkan. Jika aku tidak dapat menemukan orang itu di sini, maka aku harap kamu tidak keberatan aku mengambil kembali 1,5 miliar. Ada ancaman nyata dalam nada Kaisar. Oh, siapa yang kamu inginkan hari ini, Senior Peerless? Gai Zonglin menjawab, buru-buru. Aku terlalu lambat untuk mengatakan apakah kami memiliki seseorang yang benar-benar kamu inginkan. Adakah seseorang di bawah perintah aku membuat kamu marah? Petik 2. Kamu terlalu memikirkan hal-hal, Kaisar mempertahankan setengah senyumnya. Pria tua yang kamu beli bersama dengan mastermu. Di mana kamu meninggalkannya? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan atau apa yang harus kamu lakukan. Bawa orang itu ke penginapan tempat aku menginap dalam 24 jam, atau kita perlu bicara lagi. Suara Kaisar itu tanpa ekspresi. Gai Zonglin meletakkan tangan di kepalanya. Gunung tekanan yang dia rasakan hanya sesaat sebelumnya mengalir darinya seperti air. Oh, pria tua itu. Aku percaya ada orang seperti itu, ya. Dia ada di sini bersama kita, pada kenyataannya, di daerah pemurnian pil kita. Aku akan mengirimnya segera. Petik 2. Bos tidak ingin bertanya mengapa Kaisar menginginkan budak itu. Orang tua itu relatif biasa dalam banyak hal. Dia masih di sini. Sekarang giliran Kaisar untuk berkedip. Memang, dia masih di sini. Kami tidak terbiasa menyiksa atau membunuh budak kami. Semua orang yang kita beli diperlakukan dengan ketidakpedulian yang masuk akal paling buruk. Gai Zonglin menghela nafas lega. Itu baik bahwa dia memiliki pria yang diinginkan Kaisar. Kalau tidak, dia mungkin punya masalah nyata di tangannya. Tetua Yunni dibawa keluar setelah beberapa saat. Tetua belum tampak sangat tua sebelum jatuhnya sekte. Namun, setelah semua malapetaka dan cobaan yang dialaminya, penampilannya sudah agak tua. Terbukti, dia belum diperlakukan sebaik Mugaoki. Namun, Star Harvesters benar-benar lolos dari penganiayaan. Tetua Yunni tampak agak kumuh dan lebih buruk untuk dipakai, tetapi umumnya normal. Sebutkan harganya, kata Kaisar, suaranya masih dingin. Nama, harga aku. Gai Zonglin terkejut untuk kedua kalinya. Aku tidak akan memiliki reputasi mengambil sesuatu secara gratis, Kaisar Peerless mendengus. Oh, tidak sama sekali, bos itu menawarkan senyuman tenang. Orang tua itu tidak bernilai banyak. Kami hanya membelikannya sekitar 10 juta batu roh suci. Senior Peerless, sebagai pembayaran untuk menghargai kami dengan pembelian kamu sebelumnya, memungkinkan kami untuk menawarkan kepadanya sebagai hadiah tambahan. Gai Zonglin sangat cerdik tentang perilaku sosial. Mendengar tentang kenyataan bahwa Kaisar hanya ada di sini untuk membuat orang yang tidak relevan membuat dia sangat rileks. 1,5 miliar miliknya aman. Adapun budak di depannya, bos tidak peduli sedikit pun tentang orang tua itu. Star Harvesters menukar budak kalibernya dengan volume besar. Setiap individu memiliki beberapa nilai, tetapi tidak ada yang mendekati 1,5 miliar. Dengan demikian, ia tidak memiliki kompromi apapun tentang menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan hubungan. Apapun untuk mengeluarkan Emperor Peerless dari sini lebih cepat. Kaisar melirik Jiang Chen. Setelah memverifikasi bahwa mereka memang memiliki orang yang tepat, ia dengan santai melemparkan 20 juta batu roh suci ke arah Gai Zonglin. Aku tidak tertarik mengambil keuntungan dari orang lain. Ambil uangnya. 20 juta benar-benar lebih tinggi daripada pasar, aku duga. Petik 2. Bos itu bingung dengan gerakan itu. Mulutnya tetap terbuka untuk waktu yang lama dengan syok. Ayo pergi. Menyerahkan batu adalah yang terakhir dari bisnis Kaisar Peerless di sini. Dia memimpin teman-temannya untuk segera berangkat, dengan sedikit mengabaikan kerumunan Star Harvesters yang hadir. Ketika Kaisar akhirnya meninggalkan tempat itu, seolah-olah beban besar telah terangkat dari bahu Gai Zonglin. Gaya senior sulit dipahami, desahnya pelan. Aku pikir dia ada di sini untuk menginterogasi kami, tetapi dia hanya di sini untuk membuat kesepakatan lain. Bisakah ini disebut menambahkan icing ke kue? Petik 2. Para anggota geng saling bertukar pandang bingung. Mereka berpikir secara seragam bahwa apa yang baru saja mereka saksikan tidak ada yang luar biasa.
Mereka bahkan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bos, mengapa Kaisar Peerless begitu tertarik pada pria tua itu? Manajer Xiao tidak bisa tidak bertanya. Wajah Gai Zonglin menjadi gelap. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tanyakan. Ingat, tindakan Kaisar yang hebat selalu tidak dapat dipahami. Tidak ada berita tentang apa yang terjadi hari ini yang diizinkan menyebar. Siapapun yang melakukannya akan dicap sebagai penjahat di antara kita. Petik 2. Seorang Kaisar yang hebat bukanlah topik diskusi untuk rakyat jelata. Gosip kosong yang menyebabkan kemarahan Kaisar akan mengeja malapetaka tertentu bagi Star Harvesters. Apapun yang terjadi, mereka tidak kehilangan uang. Tuanmu telah membuat mereka 1,5 miliar, dan lelaki tua itu, lebih dari selusin juta. Jika mereka bisa menghasilkan banyak uang pada setiap budak, Star Harvesters akan dengan cepat menjadi faksi paling makmur di kota. Di luar markas Star Harvesters, Kaisar Peerless tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku melakukannya, anak muda? Sangat menakjubkan. Jiang Chen memberinya acungan jempol besar. Haha, setelah melihat bagaimana Gai Zonglin bertindak, akhirnya aku tahu arti sebenarnya dari kotau ke setiap keinginan. Aku ingat ketika aku pertama kali berbicara dengannya. Gai Zonglin tidak mau mengalah sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak akan berbicara dengan aku. Seruan Jiang Chen datang dari hati. Gelar seorang kaisar besar sangat berguna, jauh lebih banyak daripada usahanya. Hari ini, Gai Zonglin sudah cukup ketakutan sehingga nyaris buang air kecil. Dia tidak berani meminta harga tipikal, apalagi mendongkraknya. Jika mereka ingin mengambil tetua Yunni secara gratis, tidak mungkin bos akan mencegah mereka. Sebaliknya, dia hanya memberi mereka senyuman untuk itu. Setelah kembali ke penginapan, Kaisar Peerless menyerahkan Mu Gaoqi dan tetua Yunni ke Jiang Chen. Lalu aku akan meninggalkan mereka berdua dalam perawatanmu, teman mudaku. Kakakmu, aku berhutang budi padamu untuk ini. Jangan khawatir tentang mitra kultivasi kamu. Aku akan memikirkan sesuatu untuk membantunya, solusi yang pasti. Petik 2. Aku telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku, tapi aku pasti tidak berpikir untuk mengenalmu adalah salah satunya. Kata-kata Kaisar Peerless selalu memiliki kekuatan misterius dan kebesaran hati mereka. Seseorang secara naluriah ingin mempercayainya. Seperti yang aku katakan, lakukan apapun yang menurutmu baik. Bahkan jika langit jatuh, aku akan memikul beban untukmu. Petik 2. Terima kasih atas kepercayaanmu, kakak. Aku akan kembali ke kamarku dan melepas segel. Aku akan berada dalam perawatan kamu untuk bagian selanjutnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu, jawab Kaisar Peerless mendominasi. Kembali ke kamar penginapannya, Jiang Chen membuat formasi yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Baru saat itulah dia mulai bersiap untuk melepas segel teman-temannya. Sudah bertahun-tahun sejak jatuhnya Istana Pil Regal. Mengingat persahabatannya dengan Mu Gaoqi saat mereka masih teman sebaya, membuat Jiang Chen bernostalgia. Penyelamatan yang berhasil dari seorang teman lama sangat menghiburnya. Dengan token giok budak di tangan, tidak ada upaya sama sekali untuk mengembalikan kebebasan mereka. Menggunakan token yang dipegang sebagai saluran, Jiang Chen menuangkan aliran kekuatan ke dalam kesadaran Mu Gaoqi sendiri.